Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Sarwitami, kelas 11 absen 10, akan menjelaskan bab 6 mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama yaitu makna persatuan dan kesatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan dari berbagai bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya berbagai macam-macam corak yang beragam ke dalam satu kesatuan kebulatan yang utuh. Konsep kesatuan yang kita anut yaitu ada dua. Konsep kesatuan alamiah dan sosial. Alamiah meliputi konsep kewilayahan dan sosial meliputi konsep politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki 4 karakteristik, yaitu negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya yaitu menunggalnya wilayah laut, darat dengan udara. Laut atau perairan merupakan wilayah yang pokok, bukan merupakan wilayah pelengkap. Yang keempat yaitu laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Aspek kehidupan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, persatuan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD NRI 1945, yang ketiga adalah Sang Saka Merah Putih, yang keempat adalah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, dan keenam Sumpah Pemuda. Adapun ciri-ciri patriotisme antaranya adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselarasan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu, dan yang kelima adalah tidak kenal menyerah. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama yaitu konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, menurut Dadang Sundawa, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, memiliki keanekaragaman dan berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Dalam pengembangan wilayah, mempunyai konsep wawasan Nusantara. Terus, yang keempat, semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang strategis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak diasingkan lagi. Kemudian, salah satu keajaiban di dunia yaitu Candi Borobudur yang terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian wilayah yang luas. Yang terakhir adalah tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Faktor pendorong yaitu faktor utama menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankan. Melaksanakan seperti contohnya Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Yang kedua, faktor penghambat. Contohnya adalah kebinekaan atau keberagaman yang bisa menjadi penghambat. Yang kedua adalah geografis atau wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Yang ketiga, munculnya gerakan etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya
nilai budaya bangsa, dan yang kelima adalah pembangunan yang tidak merata. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila haruslah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila dapat diamalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Terima kasih, sekian dari video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.